Langsung doa Kak ya. Mm-mm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma warzuqna wasi'an Salah. wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma tsabbitna ala dinik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Coba diulang lagi doanya dengan lebih sadar huruf qaf terutama, sama kesadaran untuk yang lain-lain. Silahkan diulang. Baik Kak, terima kasih Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman Qafnya. warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Zuko, jangan ada zuko, jangan ada angin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin Murronya tafkhim. wa hifdzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin Qafnya. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Qafnya. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Kok, nggak boleh ada angin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Terus, wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din Allah, setiap lo-nya itu panjang. Allahumma faqihna fid din Qafnya benerin. Allahumma faqihna fid Fak, din Faqih Allahumma faqihna fid din qafnya kurang dalam. Allahumma faqihna fid din Jarakin huruf qaf. Huruf sukun dan tasydid. Tasydid dijarakin. Allahumma faqihna fid din Hmm. wa 'allimna ta'wil Setiap tasydid itu jarakin. wa 'allimna Tasydid, ta'wil tasydid, tasydid itu dikasih jarak. wa 'allimna wa 'allimna ta'wil Rabbana shrah lana sudurana wa Hmm. yassir lana umurana Hmm. wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana Qafnya benerin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana Jangan ada angin. Wahlul, wahlul 'uqdatam min lisan auko, bukan auko. Jangan dikasih angin. wahlul 'uqdatam min lisanina Mm-mm. yafqahu qawlana Itu masih ada anginnya. Lebih dalam lagi. wahlul 'uqdatam min lisanina Milli, itu kan tasydid, jarak. Ah, ya, Kak. Wahlul 'uqdatam min Kok. wahlul 'uqdatam min Itu ada angin itu. wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana Allahumma tsabbitna Tasydid, jarakin tasydid. Allahumma tsabbitna ala dinik Hmm. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hmm. Al-Fatihah Baca alhamdulillahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Qafnya. Ihdinas siratal mustaqim Itu makin keluar anginnya. Ihdinas siratal mustaqim Hmm.
siratal ladzina Pokoknya jangan an'am ikut-ikutan ada anginnya. Ulang ihdinas. Tok, tok. Nggak boleh ada tok, tok. ihdinas siratal mustaqim Kofnya benerin. ihdinas siratal mustaqim Masih belum kenceng. Kofnya. ihdinas siratal mustaqim Tok, tok. Jangan ada angin. Ulang. ihdinas siratal mustaqim Mhm, siratal ladzina an'amta alaihim mhm. ghairil maghdubi alaihim waladdallin Godnya kencengin, ulangi. ghairil maghdubi alaihim waladdallin Jarakin tasbih. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Masa udah berapa? Udah masuk bulan ke-6 masa masih doa perbaikannya? Maaf Kak, untuk maaf. Maafnya diganti pakai berubah lebih baik. Jangan maaf mulu. Dah, Ya Allah, materi Kak. apa yang mau ditanyain? Dari 80. Eh, pengen masih penasaran di ini Kak, yang di oro tafkhim dengan oro tarqiq yang Kosnya yang posisinya di bener. Hitartik. Kok. Eh, oro tafkhim dan oro tarqiq kok masih belum bener kofnya. oro tarqiq kok Lebih baik. Apanya yang masih bingungnya tuh yang mananya? di posisi yang seperti mirfaqo Hmm. terus Mhm. terus contoh lain yang maksudnya gini Kak, kan kalau sebelumnya itu kasroh kan ada yang tipis gitu Kak ya. Nah, itu maksudnya kenapa bisa tebal gitu Kak. Oke. Jadi, ro kelihatan nggak? Ro tafkhim kelihatan nggak Jar? Kelihatan nggak? Ro tafkhim atau mufakhomah? Salah. Mufahomah. Tebal ya. Maaf ya Siap, kalau ada suara-suara lain tetanggaku lagi arisan, jadi dia lagi karaokean. siap Nah, Kak. nih kalau dia tebal ya, satu. Kalau dia hidup, itu roknya fathah atau dhammah. Kalau dia hidup, ini tebal ya. Siap Nah, Kak. kalau dia mati, berarti rohnya sukun kan? Siap Kak. Diawali fathah atau roknya sukun diawali dhammah. Oke? Ini secara umum ya, secara umum. Kalau misalnya ro tarqiq atau muraqqaqah tipis. Nah, itu satu. Roknya kalau hidup berarti dia kasroh. Kalau dia mati berarti huruf sebelumnya yang kasroh. Ini secara umum, ini kan rapi nih. Hidup, punya,
Mati punya, hidup punya, mati punya, gitu ya. Siap, Kak. Nah, tapi ada tambahan, Jar. Untuk yang ro tafkhim, bagian yang dia mati ini, ro sukun kan? Nah, ada juga ro-nya sukun diawali kasroh, tapi setelahnya tuh huruf isti'la. Contohnya, mirsad. Kalau kita belum pelajari ini, kalau kita udah pelajari ini, keterangannya kan harusnya ke sini ya, Iya, Kak. tipis, harusnya tipis. Tapi karena di setelahnya ini ada huruf sod, isti'la ini. Nah, makanya ini jadi dua wajah. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis mengikuti syarat yang bawah, tapi juga bisa dibaca tebal mengikuti syarat ini. Jadi ada dua. Kalau misalnya Fajar nemu orang bacanya mirsod, jangan disalahin, tapi tanya, kenapa dibaca tipis? Boleh jadi dia tahu alasannya dan dia memilih yang ini, atau dia ikut-ikutan, yang dia nggak tahu ilmunya. Kalau misalnya, jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Cuma masyhur di Indonesia yang qiraat Asim riwayat Hafiz ini kita pakai yang tebal. Jadi lebih kuat hujah yang ini. Yang ini. Makanya dibacanya mirsad. Apalagi eh, Irkam. Irkam. oh beda. Kalau ilkam itu beda lagi. Eh Bukannya yang ada yang sambungan listrik, ketemu Kak? yang ketemu huruf isti'la. Oh, Qirtas, mirsad, apalagi ya? Pokoknya itulah. Firqah, firqah, firqah. Ini kan isti'la nih, qafnya. Nah, sama satu lagi Jar. Yang tadi Fajar bilang irkam itu namanya ro sukun diawali kasroh aridoh. Nah, kasroh aridoh ini kasroh yang dibuat datang. Datang, jadi diadain. Kayak mada arid lis sukun. Itu maksudnya sukun yang didatangkan. Yang huruf terakhir kalau arid lis sukun itu kan misalnya muna wakof. Ya, ini kan awalnya tidak wakof, tidak sukun. Tapi karena wakof dibuat sukunnya, nah, karena dibuat sukunnya, pembuatan ini disebut arid. Datang, dia datang kemudian. Didatangkan gitu loh. Sukun yang didatangkan. Nah ini kasroh aridho ini kasroh yang didatangkan. Contohnya apa? Contohnya yang tadi Fajar bilang. Aku kasih beda warna dulu. Misalnya, irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Nah, ini kasroh aridho nih. Contoh lain apa? Rabbirhamhuma. Ini asalnya tuh irham, irhamhuma, irham.
Robbi irhamhuma sebenarnya. Aku hapus Robbi aja ya. Jadi irhamhuma. Ada lagi apa? Irji'i ila rabbiki. Ini kasroh aridoh nih, yang warna hitam. Ini kasroh aridoh. Ini kasroh aridoh juga. Ini kasroh aridoh. Nah, bagaimana cara membedakan ini kasroh aridoh atau bukan kasroh aridoh? Aku lagi nunggu waktu Ustadz Ali untuk membahas ini. Ini pertanyaan udah mengendap 1 pekan. Karena kan jadwalku ngaji tahsin sama Ustadz Ali itu setiap Selasa nih, Jar. Nah, Selasa kemarin itu pas udah ke pondok, Ustadz lagi keluar kota. Jadi belum bisa ketemu. Jawaban sementara, sambil kita nanti waktunya kalau jodoh, mudah-mudahan sama Ustadz segera dijawab. Nah, ini 3 kata ini nih, kata fi'il amr. Jadi kata perintah semuanya. Irji'i, balik ke aku. Irkab ma'ana. Irkab ini rokaba nih apa? Tinggalkan kalau nggak salah. Apa rokiba, rokiba. Rokiba apa ya? Lupa. Pokoknya ini juga fi'il amr. Irhamhuma. Sayangilah keduanya. Mereka berdua. Jadi tuh ini kata perintah 3-tiganya. Nah, yang jadi pertanyaanku, apakah memang ini kebetulan kasroh aridohnya datang di fi'il amr atau memang kasroh aridoh itu hanya ada di fi'il amr? Itu yang mau dikonfirmasi ke Ustadz. Cuma belum ada ketemu. Karena aku nggak mau nanya di WA atau telepon. Maunya langsung biar direkam penjelasannya lebih jelas gitu. Jadi nanti Jar, ingetin aku Selasa, mudah-mudahan Ustadz Ali pas ada di pondok, jadi nanti langsung ditanyakan ya, supaya nggak jadi penasarannya lama-lama. Atau enggak, kalau Fajar punya guru lain, coba tanya, kasroh aridoh itu kayak gimana cirinya? Ya, supaya nanti kalau Fajar duluan dapat jawaban, Fajar share ke grup. Karena materi ini juga tadi sesi one on one orang sebelumnya juga Mas, udah 3 orang PR Kasroh Arido ini. Jadi bukan Fajar doang. Siapa yang duluan dapat jawaban silahkan share di grup. Gitu ya. Baik, Kak. Sebelumnya boleh nanya dulu, Kak. Boleh dong. Ah, jadi, mohon izin, Kak. Jadi Fajar masih belum paham, kan kalau oro yang dimaksud aridoh itu kan datang, Ya. datang kasroh ya, Kak. Heeh. Nah, maksudnya datang gimana nih maksudnya? Maksudnya kan yang ada kasroh itu posisinya di hamzah, bukan di roh. Rohnya kan sukun. Nah, ro Nah, jadi sukun, kasroh arido. Ro sukun yang diawali kasroh arido. Kan kalau ro sukun yang diawali kasroh doang, itu tipis. mm-mm. Tapi kalau kita lihat sukunnya itu diawali kasroh arido, kita lihat kasrohnya. Kalau kasroh arido, dia tebal. Tapi kalau kasroh doang, yang bukan arido, dia tetap kembali ke syarat tartib. Hmm, kalau kalau contoh yang bukan termasuk aridoh, apa Kak kira-kira? Firaun. Oh, Apalagi bentar. Eh, bentar, aku coba buka Quran. Enggak kepikiran. Bentar ya.
Firdaus. Sinnya kok kayak cendol. Firdaus. Terus, nah, syirkah. Apalagi. Atau lirrijali. Ini kan ro-nya, ro tasydid itu kan diawali sukun baru difathahin kan? Difathahin kan? Iya. Jadi lirri. Habis itu Astagfirullah, maaf ya, tetangga. Nggak Kedengeran nggak? kedengeran, Kak? Oh, nggak Nggak, Kak. kedengeran. Rame banget. Berarti Kak, kalau yang tebal itu, yang aridoh itu khusus di hamzah doang, Kak ya? Nah, Karena tapi karena tapi tapi kalau Rabbirhamhuma ini bukan i-nya yang harokat. Kalau di kalimat Qur'annya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya ini yang mau aku tanyain, apakah karena diawali hamzah dan fi'il amr atau memang bisa di huruf lain juga? hmm, karena Itu yang yang karena karena yang 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 Fajar paham tadi dari Kakak jelaskan, kalau aridoh di letaknya muna itu kan maksudnya jelas. Muna kalau kita sukunkan nunnya itu menjadi mati. Nah, itulah letak aridohnya karena yang berawal dari na. Nah, kalau irhamhuma itu kan roknya emang sudah sukun dan hamzahnya itu emang udah kasroh gitu, Kak. Maksudnya apa emang, dan apa perbedaannya dengan Firdaus gitu, Kak. hmm. Nah, ini nih Kak lagi. Ini nih Jar, kalau kita lihat di Quran, ayat sebelum irji'i ini apa? Ini kan ayat surat 30 nih. Surat 30. Juz 30. Turji'i apa tuh? Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu surat apa sih? Jar. Lupa lagi, Kak, awalnya. Ini di itu bukan? Ini di itu nggak jelas banget. Eh Wal Fajr bukan? Aku nih pegang Quran tapi kok aku nanya. Hmm. Adkhili fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, nih mardiyah. Bukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Turji'i. Oh, Nah, mutmainnah. Jadi itu sebenarnya Hamzah ini tidak ada harokat sebelumnya. Bukan bukan sebelumnya. Secara rosem itu tidak ada harokatnya. Terus Rabbirhamhuma juga secara asal kata kalau dia berdiri sendiri hamzahnya berharokat karena fi'il kan nggak mungkin dia oh, ngambil dari huruf sebelumnya. oh ya, betul betul, Kak. Pernah jumpa di ayat yang lain yang alif hamzahnya itu yang nggak berbaris gitu ya, Kak. Ya, nah cuma ini nama hamzahnya apa dan apakah khusus kosakata kata perintah itu yang mau aku tanyain ke Ustadz.
Karena waktu dulu tuh belajar cuman sampai di kalimat ro dibaca tebal kalau ro sukun diawali kasroh aridoh dan contohnya irji'i. Udah selesai tuh. Dulunya aku nggak sekritis sekarang. Nah, karena orang-orang yang kritis nanya ke aku, jadinya aku ikutan kritis ke Ustadz. Gitu. Jadi nanti diingatkan atau Fajar cari di mana gitu jawabannya nanti bisa didiskusikan ya. Siap, Kak, insya Allah. Mm-mm. Ini coba dulu di foto kalau Fajar mau foto. Berarti untuk kesimpulannya ada dua, Kak, ya, yang menjadi syarat ro itu menjadi tebal ketika sebelumnya kasroh, ya, Kak. Yang Iya, pertama ada istiqlal di depannya dan ada ro aridoh. kasroh Kasroh, bukan roknya. kasroh aridoh. Kasroh aridoh sebelum roh sukun. Sebentar, Kak, izin foto dulu. Ya, nggak kedengeran apa orang lagi kayak pesta. Ini lagi putar lagu mahal ini kenceng banget. Enggak, Kak. Oh, mungkin karena aku pakai headset kali ya, jadi nggak terdengar. Alhamdulillah. Ada lagi, kita masih ada waktu. Eh, ada sih, Kak, tapi belum nemu contohnya, Kak. Nah, apa tuh? Apa ya biasanya? Fajar nanti dilihat video-video teman-temannya supaya mempercepat proses one on one. Jangan sampai bulan Juni belum selesai sesinya, sayang. Nanti waktu praktek mengajarnya jadi kurang. Ya. Ya, Kak. Ini, Kak, baru teringat, Kak. Ada Hmm. contoh-contoh lain di ayat yang lain, maksudnya. Di ayat yang lain kayak eh, Hamzah Aridoh ini. Hamzah Itu kan, Aridoh. maaf, Kasroh Aridoh. Ah, kenapa? Kalau di Al-Quran kan Hamzahnya itu tidak berbaris, ya, Kak. Mm-mm. Nah, itu maksudnya kalau eh, bagi orang yang belum belajar bahasa Arab mungkin, itu Mm-mm. dari mana dia tahu kalau itu barisnya kasroh atau fathah atau dhammah, karena kan di Al-Quran sendiri tidak berbaris gitu, Kak. Apa Nah, dia nyambung ke sini, Kak? kalau itu pertanyaan yang sama juga berlaku kepada takhollus bil harokat. Masih ingat nggak takhollus bil harokat? Kayaknya Fajar telat masuk, Kak. Belum. Saat masuk apa? Belum dengar rekaman teman-teman. Banyak itu penjelasan tentang takhollus. Mohon. Takhollus. Takhollus. Takhollus ini solusi untuk pertemuan dua sukun. Nah, kalau dua sukun yang Fajar pernah pelajari, ikhfa bima'nal jadid, masih ingat nggak? Belum juga, Kak. Mohon izin, Kak. Pengen aku makan. Nih, jadi misalnya nih ya, kalau ahadun wakof, terus kayak gini, Oh, non kecil kayaknya. ya ahaduni. Ini kan jadi turun, dun, jadi dirubah jadi dun, pakai nun sukun, terus nunnya dikasih kasroh. Dunillah, ini takholus. Namanya takholus bil harokat. Atau an. An ini kan dalam bahasa Arab artinya apa? Dari. Nah, Atau min. Dari juga.
ya kan? Nah, Siap. secara bahasa Arab kan dia sukun tuh ya, Ya, Kak. nggak ada ani atau mina. Nah, terus dia bertemu misalnya al-qamariyah, minal ardi. Ini sukun nih, sukun min, sukun lam. Kan nggak bisa tuh, nggak bisa kebaca karena konsonan ketemu konsonan. N bertemu L, nggak bisa juga. Dan nggak bisa idgham juga. Nggak mungkin mil, nggak bisa kan? Atau Ya, Kak. min, nggak bisa juga. Nah, karena sukun bertemu sukun, ini disebut iltiqa sakinain. Pertemuan, iltiqa itu pertemuan, sakinain itu dua sukun. Ini yang maksudnya pertemuan dua sukun. Nah, sukun nun bertemu dengan sukun lam ini disebut iltiqa sakinain. Karena sukun ketemu sukun gak bisa kebaca, dibuatlah namanya takhallus. Solusinya untuk memudahkan bacaan biar bisa kesambung. Dikasihlah harokat fathah. Ini pemilihan harokat apa suka-suka? Tidak, berdasarkan bahasa Arab. Jadi nggak bisa asal-asalan kasih kasroh atau dhammah atau fathah. Juga misalnya ada bagian ayat tertentu yang masyhur di Indonesia kita pakai harokat apa. Nanti kalau kita belajar qiraatus sab'ah, imam lain, rawi lain membaca dengan harokat yang lain. Itu juga ada. Gitu. Nah, tapi untuk awal aku bisa jawab berdasarkan bahasa Arab dan tidak ada solusi lain kecuali bertanya pada guru yang bisa bahasa Arab atau memang hafal bagian ini yang masyhur menggunakan harokat ini. Gitu. Anil mungkar juga sama. An al mungkar. Nggak dibaca anal mungkar. Karena secara kosakata bahasa Arab, an kalau ketemu dengan al, dia jadi maksuroh ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh kasroh, bukan nasab, bukan fathah atau rofa. Ya kan kalau belajar nahu sorof kan gitu ya, Ya. kayak gitu. Jadi memang harus dari bahasa Arab penentuannya atau enggak dari kaidah qiraat. Berarti Gitu. kalau yang posisinya di awal tadi, masuknya ke sini juga ya, Kak? Nah, posisinya di awal tadi itu yang mana ini ya? Yang Misalkan kayak ini. kayak ukut apa irji'i. Iya, ukotulu. Nah, Ah, ukotulu itu kalau diawali huruf lain bisa jadi kan dia kasroh dulu yang hamzahnya tidak kebaca. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ukotulu itu yang perubahan bis dalam kondisi dia